Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Kali ini kita sedang berada di satu perumahan yang merupakan perumahan mewah di wilayah Sidoarjo, yaitu Central Park Juanda. Inilah perumahan yang dikembangkan oleh satu developer ternama, yaitu Krio Mapan Santoso. Dan kita akan bahas satu-satu untuk detail rumah ini. Ukuran rumah ini adalah 9x15, dan pertama kali kita masuk ke bagian rumah ini, untuk area depan, kita akan menemukan sebuah area carport yang muat untuk 2 mobil, bahkan 2 mobil besar sekalipun. Karena lebarnya 9, pastinya sangat leluasa untuk rumah ini dibuat carport yang lebar. Dan di sebelah kanan saya, ini ada sebuah taman yang lumayan, sekitar 2,5 meter x 2,5 meter. Ini tapi taman ini dipakai untuk beberapa fasilitas. Di sini nanti bisa untuk tempat sampah. Di situ ada meter air dan ada tandon, ada bukaannya juga di situ. Dan di sebelah ujung situ itu ada tempat yang tertutup. Itu adalah tempat untuk mesin pompa air. Jadi aman tuh, nggak dicolong orang. Walaupun sebenarnya keamanan di sini terjamin karena security-nya 24 jam. One guard system juga. Masuk ke klaster ada security-nya lagi. Dijamin pasti aman. Ini untuk jaga-jaga aja. Kayak tamannya di sini cukup bisa mengakomodir untuk kita yang suka tanam-tanaman. Naikin lagi sedikit supaya nggak terlalu nyiprat ya. Kemudian bisa nanam yang lebih banyak di sini. Geser lagi sebelah sini, ini ada batu-batu kali ya, supaya nanti kalaupun ada hujan nggak terlalu nyiprat. Karena di sini nggak ada kanopinya. Kalau mau nanti tambahin lagi sedikit kanopi sebelah sini. Nah, untuk area teras ini ada 2 buah pilar yang menyokong bagian topi untuk wilayah teras. Jadi ini kesannya agak klasik juga ya, rumah-rumah klasik itu masuk ke bagian yang lebih dalam. Di sini ada teras, dia pakai keramik, motifnya granit. Nah, dindingnya dia pakai warnanya yang gelap. Ya ini sebenarnya tergantung selera kita sih. Kalau saya sih kurang suka ya warna gelap. Oke lah, nggak masalah, itu selera. Nah, di bagian dindingnya dia pakai tali-tali air untuk menambah kesan yang lebih lebar, selain untuk estetika juga. Jendelanya juga tinggi, dia tingginya mungkin sekitar 2,5 meter, 3 meter ya, 2,5 meter lah. Ini ada 1, 2, 3 jendela, makanya rumah ini tadi sangat terang dan juga untuk ventilasi udaranya sangat bisa terpenuhi dengan baik. Oke, lanjut. Geser ke sebelah sini, ke samping. Di sini ada area untuk menuju ke akses ART. Jadi kalaupun kita sedang menerima tamu di sebelah situ, nggak akan terganggu untuk lalu lintasnya ART. Habis dari luar atau dari mana itu, masuk langsung ke sini, atau bisa ke area dapur, tembus juga ke area tempat tidur dia. Halo. Nah, sekarang kita berada di bagian dalam rumah. Pertama kali kita masuk ke rumah ini, ada satu area, sebetulnya ini bisa untuk foyer, tapi juga bisa untuk ruang tamu. Memang cukup lega untuk ukuran sebuah foyer, tapi agak sempit ya untuk ukuran ruang tamu. Ya nanti terserah lah kita mau pergunakan ruangan ini untuk apa, tapi konsepnya termasuk oke, karena dia bisa menempatkan 2 sofa kecil, kursi kecil ya, ini sofa apa kursi ini. Jadi bisa, kalau tamu yang belum terlalu akrab mungkin bisa ngobrol di sini sebentar. Lanjut ke bagian yang lebih dalam dari rumah ini, kita langsung akan menemui area living room. Ini living roomnya kalau dibilang lega, enggak juga sih, karena dia cuma pakai karpet segini. Tapi ketika kita lihat ke sebelah sana, coba arahkan kameranya ke sini, ini sudah bisa dieksplor lagi sampai sini, diekspand lagi sampai sini.
Dan area meja makan ini bisa sedikit bergeser lagi. Jadi ini benar-benar open space yang bisa kita maksimalkan penataannya. Oke, kita bahas itu satu dulu ya. Dari area sini, di bawah tangga ini bisa dimanfaatkan untuk tempat TV. Nanti bisa pasang bracketnya di sini. Sudah disediakan panel-panelnya. Ini sebenarnya ke dalam ini masih cukup bisa dimanfaatkan ya. Karena kan lumayan lebar tangga ini sekitar 1 meteran. Di sini ada gudang kecil. Oh ini tembus, sorry saya tadi ternyata belum ngecek, bisa tembus sampai ke bagian sana. Ini bisa cukup lega, bisa buat main petak umpet juga. Oke, ini di bawah juga bisa, ada banyak sekali storage-nya, 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah ini meja makannya, ini meja makan untuk keluarga besar ya, karena lega banget. Dan ini buat 6 orang juga masih leluasa untuk ukuran meja makan sebesar ini, karena ini rumahnya lebar banget ya, jadi enak mau diapain aja. Jadi ini untuk area dining room. Di sini ada dapur. Nah ini dapurnya sebenarnya ini bisa dianggap dapur bersih, tapi juga bisa untuk dapur kotor ya. Sinknya cukup dalam, bisa buat nyuci-nyuci yang alat masak yang gede. Kemudian oh ini tegelnya dia pakai PVC kan ya, sepertinya PVC. Oke, motifnya dia kayak antara teraso atau granit ini. Mungkin di kamera agak samar ya. Kompornya pakai Modena, kompor tanam. Cooker hotnya juga sama. Nah di sini juga ada tempat penyimpanan. Ini lumayan lega ya. Oke, di atas juga ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat penyimpanan di atas. Oke, di sini ada rak-rak penyimpanan, dan ini backsplash-nya, dia pakai keramik nih ya. Agak PR sih kalau agak kotor, nanti ngelapnya agak PR. Nah, ini tempat kulkas. Ini kulkas 2 pintu. Ya, cukupan ya. Kalau yang kulkas gede banget mungkin perlu sedikit menyesuaikan lagi. Di atasnya ada tempat penyimpanan juga, ada 2 susun. Oke, nanti di paling atas lagi bisa kita simpen barang-barang yang cukup jarang dipakai. Kalau yang sering dipakai jangan terlalu atas ya. Oke, lanjut ke sini. Ini ada tempat serbaguna. Ini motifnya ini dia pakai rotan ya. Rotan asli. Wah, ini terkesan vintage jadinya ya. Jadi inget rumah nenek. Oke, dia pakai hiasan-hiasan di bagian atasnya supaya nggak polos. Cukup unik dan cukup menarik. Oke, lanjut yuk. Nah, ini area kamar mandi. Dia sudah dapat ini ya. Sampelnya dapat. Ini mejanya seperti ini, dan dia pakai keramik full sampai atas. Kemudian bagian bawah keramiknya kasar, saniternya Toto semuanya. Di area basahnya dia ada pembatas ini pakai temper, tapi kaca temper mas saya. Tapi dia tetap perlu tirai karena tetap akan muncrat atau nyiprat kering. Nih kan kelihatan ya, area kering, area basah, ada beda ketinggian. Nah ini walaupun kita ada perbedaan ketinggian di lantai, tetap akan nyiprat kalau nggak pakai tirai. Showernya juga Toto, ada tempat penyimpanan sabun. Oke, ventilasi udaranya ya cukup lebar gitu, sekitar 10 cm. Kemudian lagi ada exhaust juga, jadi kesedot lah ya dari celah udara yang sekitar 10 cm tadi, kesedot. Kemudian udah, ini pintunya pakai multiplex ya, bukan kayu full. Ini sebetulnya area atau akses untuk ART. Jadi dikunci. Tidak bisa dibuka, tenang. Nah ini akses untuk ART.
Jadi kalaupun toh kita mau naruh jemuran di sini sementara ya bisa ya. Dikasih tirai di sini atau kasih gorden. Kemudian untuk pakaian yang semi-semi kering atau semi-semi basah bisa taruh di sini. Oke, lanjut. Nah, kenapa ada kamar mandi di sini? Karena ada satu kamar di bawah. Nih. Ini sebenarnya kamar untuk entah itu tamu atau mungkin untuk anak kita atau untuk orang tua yang cukup kesulitan kalau harus naik ke lantai 2. Tapi bisa juga dipakai untuk ruang kerja di bagian bawah ini. Nah, kita bahas dulu yuk. Untuk ukurannya, ini kurang lebih sekitar 3 meter kali 3 meter. Tidak terlalu luas, tapi sangat cukup untuk ditempatkan satu kasur dan lemari yang kayaknya ini lemarinya juga gede ya, muat banyak barang ya. Nah, ini untuk pakaian yang dilipat ada 3 susun, ada pakaian yang digantung, cukup lebar juga ya. Ini cukup besar untuk ukuran kamar lebar 3 meter. Bagian atasnya juga masih ada tempat penyimpanan 3 pintu. Ini ada laci, sudah soft close ya. Ini bisa untuk belajar kalau anak kita, atau kalau kita buat ruang kerja sementara kalau capek tiduran, kerja lagi bisa biar nggak keganggu. Oke, ini juga ini cukup dalam ya. Ada 2, bisa dipakai untuk mungkin meja rias atau apapun lah. Dia belakang sudah pakai PVC juga sepertinya, motif kayu biar nggak polos, dan kamar tuh harus terkesan hangat. Gimana ngakalinnya? Ya pakai ornamen kayu. Oke, lanjut. Oke, di lantai 1 masih ada yang bisa kita bahas. Jadi ini taman sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk banyak hal. Bisa benar-benar murni taman hanya untuk dilihat-lihat, atau bisa juga kita kasih rumput atau rumput sintetis begitu. Kita bisa taruh kursi-kursi di luar, jadi kita bisa nongkrong nih, duduk-duduk, dapat udara, pencahayaan juga bagus, apalagi ada lampu spotlight ya. Kalau sore atau malam ini tambah cakep. Ambience-nya tuh enak untuk wilayah sini. Oke, nah di belakang, di sebelah taman tadi ada area untuk ART. Ini kamar mandinya, yang ada kaca nakonya itu untuk kamar tidurnya. Oke, kemudian bagian atas ini ada, dia pakai tali-tali air. Mungkin kalau hujan ada cipratan airnya ini nggak sampai ke bagian tembok dalam. Dan ini pun perbedaan ketinggiannya kelihatan nggak ya di kamera ya? Jadi dari bagian dalam ke arah luar, ini sebenarnya dia lebih turun yang arah luar. Jadi kalaupun ada air di sekitaran bibirnya tembok itu, dia nggak akan sampai ke dalam. Dibantu lagi tali air, jadi lebih aman. Kita naik ke area lantai 2. Nah, pertama kali kita naik, kita akan ketemu dulu dengan tangga. Dan tangganya ini ketinggiannya juga bagus, sekitar 20 cm, jadi mudah dijangkau, dan lebarnya sekitar, maksudnya dari ujung ke bagian sini ini sekitar 30 cm, cukup akomodir untuk kaki yang panjang atau orang dewasa. Oke, lebarnya tangga ini sekitar 1 meteran, ditambah railing ini ya. Railingnya ini dari besi hollow dan pipa kecil ini. Cuman kalau mau lebih bagus, ini pakai kayu lagi ya, jadi nggak kotor. Sebenarnya putihnya bagus sih, cuman kalau lama-lama kita pegang jadi kotor. Oke, lanjut. Di sebelah sini ada jendela. Jendelanya bukan cuma 1, tapi 2. Yang atas ini jendela mati, yang bawah ini jendela hidup, jadi bisa dibuka. Dan bukan sekedar jendela biasa, karena ketika ini dibuka, tuh lihat bagian atas ada jendela lagi.
Jadi bisa cross ventilation. Yuk lanjut. Nah, di sini bisa dipakai sebagai tempat utility area. Jadi naruh outdoor AC bisa di sini, atau kalau mau ditembus lagi nanti dari sebelah tembok itu bisa dibuat akses untuk ke daerah sini, jadinya balkon. Oke, lanjut. Nah, di sini ada open space, kita bisa manfaatkan untuk apapun, entah itu buat area belajar, area kerja, atau mungkin taruh sofa lagi di sini, duduk-duduk. Jadi antar ruangan satu dengan ruangan lainnya itu bisa ngumpul, nggak harus di dalam kamar terus. Bisa ngumpul ke sini, ada ngobrol-ngobrolnya, dan bikin suasana jadi lebih hangat ya antar keluarga. Kesannya di rumah ini dari lantai 1, lantai 2 ini terang banget. Kenapa? Nih jendelanya gede banget, bener-bener ini rumah sehat ya. Jadi ada jendela 4 buah, yang bawah jendela mati, kalau yang atas ini jendela yang bisa dibuka, dan ya itu tadi, ventilasi bagus, pencahayaan juga bagus. Oke, ini tadi untuk meja bekerja atau belajar ya. Oh iya, ini juga dia pakai plin ya, jadi aman lah kalau untuk ngepel, nggak bikin item-item di tembok. Oke, ini ada MCB di sebelah sini. Untuk lantai 2 kusennya sudah pasti ya, pakai kusen aluminium yang lebih ramah lingkungan dan lebih awet. Kemudian masuk ke area kamar pertama di lantai 2 ini, kesannya apa ya, soft banget ya. Ada yang tahu kenapa? Pemilihan warnanya dia tuh kalem, ketambahan ini nih ada LED strip, jadi ambience-nya tuh terasa selain hangat, ketambah warna yang soft, jadinya nyaman. Rasanya tuh kayak betah berlama-lama di kamar, tapi tetap harus aktivitas ya, jangan tiduran terus. Oke, lanjut kita bahas satu-satu. Oke, untuk pintu sama seperti yang di bawah tadi, pakai multiflex. Kemudian lantai juga sama, dia pakai yang 60. Kemudian kasurnya dia ya kasur untuk orang ya. Dan ini ada meja tapi plus ada lacinya juga. Dia sudah soft close juga. Pemilihan cerminnya cukup unik, jadi nggak terkesan kaku. Dia bentuknya bundar, lingkaran. Begitu juga untuk ini nih, tempatnya bisa untuk buku, bisa untuk apapun, mainan-mainan, hiasan-hiasan. Dan dia juga bagian atasnya nih setengah lingkaran, jadi nggak terkesan kaku. Banyak belokan-belokan. Selain fungsinya supaya nggak tajam, juga ada unsur estetika, keindahannya. Kalau sudutnya terlalu lancip nih, kalau kesenggol lumayan resiko. Oke, lanjut. Ini ada lemari ini untuk pakaian yang digantung, bagian atas untuk yang dilipat, atau apa ya, mungkin tas atau barang-barang fashion lainnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tempat penyimpanan pakaian atau barang-barang fashion lainnya. Oke, lanjut ke sebelah sini. Ini ada kamar mandi. Kamar mandinya pun cukup nyaman dan lega. Tuh, kita bisa mau bergerak semau kita juga tetap masih aman, nggak nyentuh bagian-bagian lain. Ini sanitarinya juga sama, menggunakan toto, mejanya kecil aja. Cuman ini masih kurang satu, colokan listrik. Nah, kalau colokan listrik, kalau kita pakai dryer lebih enak nih. Oke, lagi. Oh, tapi tetap walaupun ini area kering, dia tetap ada floor drain-nya. Jadi floor drain ini kalau kita lagi bersih-bersih, bisa sebagian situ, bisa juga sebagian di sini. Kan memang fungsinya buat mandi ya. Ini area basah untuk mandi. Nah, ini juga showernya. Kemudian ada tempat untuk sabun. Kamar ini
Kita juga dapat balkon. Hujannya sudah reda, tapi lantainya basah. Nah, ini ada tembok kaca. Dia apa ya? Jadi terkesannya lebih terang karena dari bagian luar ini bisa langsung tembus ke bagian kamar. Kalau mau kita pakai besi juga bisa pagarnya, atau mau pakai tembok. Agak gelap sih kalau pakai tembok, cuman emang lebih enaknya privasinya dapet. Nah, ini kamar tidur utamanya kayak gimana, yuk lihat. Nah, ini kamar tidur utamanya lebih lega dari semua kamar yang ada di rumah ini. Tuh, kita mau ngapain di sini, masih banyak space yang bisa kita manfaatkan sebetulnya ya. Apa? Ini motifnya banyak motif-motif kayu karena untuk membuat kesan hangat. Kita lantainya pun bisa nanti pakai model lantai kayu, mau kayu asli atau enggak ya. Sekarang kan banyak tuh yang modelnya pakai apa? Komposit. Kemudian ya bagian atas juga ada, dia pakai model-model kayu, dan kesan hangatnya dapat karena dia banyak mainkan ini nih LED strip yang warnanya kuning, jadi ambience-nya hangat. Ini juga sama untuk bagian kamar, lebih banyak nuansa pencahayaan yang warm. Oke. Ini untuk lemari, kita bahas juga deh. Nih, lemarinya lumayan lega. Ini untuk pakaian yang digantung, untuk pakaian yang dilipat di sini, untuk bagian atas. Nah, ini ada tempat-tempat penyimpanan, mungkin barang-barang fashion atau barang-barang lainnya kita bisa taruh. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi kalau kita rasa, wah kurang nih, lemarinya kekecilan, bisa kita lebarkan lagi sampai ke sini. Cuma ya resikonya TV-nya jadi nggak bisa terlalu nggak bisa terlalu center dengan apa ini tempat tidur. Nah, itu nanti bisa diatur-atur lah. Oke. Nah, di sampingnya ini ada lampu hias, kemudian laci-laci penyimpanan. Ini dari kaca ya. Ya tergantung selera sih ya. Nanti ini bagian topnya kita bisa tetap pakai kaca, atau mau suka model pakai kayu atau model besi. Agak aneh sih kalau besi ya. Oke, kita lanjut ke bagian kamar mandi. Kamar mandi juga sama. Jadi di bagian lantai 1, lantai 2, dan juga setiap kamarnya ini ukuran kamar mandinya sama. Tadi sekilas saya ngelihat dari bawah ke bagian atas, ini kok di atas kamar ART bisa dipakai buat apa ya? Nah, ketika saya lihat dari bagian atas sekarang, sebetulnya tuh, ini kan dicor bagian atas. Ini bisa buat jemuran. Nanti kita tinggal buat tangga spiral tuh di bawah. Jadi bisa jemur di atas, nggak kelihatan dari ruang tamu, dari ruang makan, itu nggak kelihatan kalau kita jemur pakaian di situ. Aman, bisa kita manfaatkan. Ya, inilah review kali ini di perumahan Central Park Juanda. Dan untuk info lebih detail mengenai perumahan ini, promo-promonya apa aja, silahkan nanti lihat di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Real Estate sehingga kita lebih semangat untuk bikin video berikutnya. Sampai jumpa!